saat itu saya jauh dari orang tua dan saya mengasuh anak saya sendiri tanpa bantuan babysitter ataupun tanpa bantuan asisten rumah tangga. Nah, anak saya ini sejak bayi, sejak lahir itu sampai dengan dia usia 2 tahun itu dia udah pakai diaper. Jadi full diaper lah ya. Saya khawatir dia terlalu terbiasa dengan diaper itu sehingga dia merasa nyaman, dan jika dia semakin besar dia tidak terbiasa untuk pup ataupun pipis di kamar mandi. Di satu sisi semakin usia dia semakin bertambah, saya khawatir dia ngompol di kasur pada saat dia tidur malam hari. Jadi saya berpikir sepertinya ini sudah waktunya dia untuk belajar pup ataupun pipis di kamar mandi. Akhirnya saya mencoba browsing, terus mencoba mencari tahu dari ilmu-ilmu parenting, dan juga saya bertanya pada beberapa teman yang sudah berpengalaman. Nah, sekarang saya juga mau berbagi pengalaman saya kepada teman-teman semua sebagai ibu baru. Mungkin di sini masih ada yang bingung gimana caranya. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa komen, like, dan subscribe channel YouTube Dena Permatasari. Oke? Oke guys, hal yang pertama yang harus disiapkan untuk mengajarkan anak kita toilet training adalah kesiapan dari si orang tua dan juga si anak. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya orang yang terlibat mengajarkan si anak untuk melakukan toilet training itu harus siap repot. Dalam artian ketika anak masih melakukan kesalahan seperti masih pipis ataupun masih pup di diapernya dia ataupun berceceran di lantai, kita harus siap merapikan, kita harus siap bersih-bersih, kita harus siap menerima resiko terjadinya kegagalan pada saat mengajarkan toilet training sama anak kita. Kita juga harus siap berkomitmen dan melakukan secara konsisten mengajarkan anak kita toilet training dan mengingatkan dia untuk pup ataupun pipis setiap berapa menit sekali. Itu dari sisi kesiapan orang tua ataupun kesiapan si ibu untuk mengajarkan anaknya toilet training. Lalu bagaimana dari sisi kesiapan si anak? Nah, tentunya si anak ini diperkirakan sudah memasuki usia yang bisa kita arahkan. Contoh semisal kalau anak saya kan anak laki-laki, dan dari beberapa informasi yang saya dapat, biasanya anak laki-laki itu tidak secepat anak perempuan. Jadi usia yang tepat adalah sekitar usia 18 bulan sampai dengan 3 tahun. Nah, itu kita sudah mulai bisa mengarahkan anak kita, mengajarkan anak kita untuk melakukan toilet training. Hal yang berikutnya saya lakukan adalah menyiapkan alat potty trainernya. Dan pada waktu itu kebetulan saya dikasih sama teman saya ada 2 jenis. Yang satu bentuknya seperti toilet duduk, dan yang satu lagi yang portable yang bisa ditaruh di atas toilet duduk ataupun ditaruh di atas toilet yang jongkok. Dan kita memperkenalkan alat ini sama anak kita bahwa ini adalah alat mereka untuk pup ataupun pipis. Nah, pada waktu itu anak saya melihat alat ini ya hanya sekedar mainan aja, karena menurut dia itu menarik dan menurut dia itu ada bunyi-bunyinya, ada suaranya. Jadi Ravanza suka banget sama toilet training itu. Awal-awal dia pakai toilet training ini ya hanya untuk mainan aja, bukan untuk dia pakai sebagai alat untuk pup ataupun pipis. Tapi kan balik lagi, kita harus mengenalkan alat itu.
Hal yang ketiga adalah pada saat kita mengajarkan anak kita toilet training, usahakan untuk lepas sama sekali diaper atau bisa menggunakan training pants. Tapi kalau misalkan teman-teman khawatir dia pup ataupun pipis, ya tetap aja gunakan diaper. Hanya kita mengingatkan setiap 10 menit sekali atau 20 menit sekali kepada si anak dan mengajak si anak untuk pergi ke toilet. Kalau pada waktu itu saya selalu setiap 10 menit sekali saya bawa anak saya, Rafanza, sambil saya ngomong ke Rafanza, saya manggil Rafanza tuh Kakana. Kakana mau ke toilet nggak? Atau sesekali saya tanya, kakak mau pipis nggak? Kalau mau pipis kita ke kamar mandi ya. Kakana mau eek? No. Kalau mau pipis bilang ya, karena saya ingin pada saat dia mau pipis ataupun pada saat dia mau pup, dia bilang ke saya gitu. Dia bilang ke saya bahwa dia ingin pipis ataupun ingin pup, dan kita bisa langsung atau ajak dia ke kamar mandi gitu. Jadi kitanya ya tadi harus siap untuk konsisten. Jadi setiap 10 menit sekali saya ingetin dia untuk pergi ke kamar mandi, walaupun di kamar mandi itu dia tidak pipis ataupun tidak pup. Bos, hey bos, lagi apa? Sana lagi apa? Sebelum tidur pun juga saya selalu bisikin ke dia bahwa kakaknya kalau mau pipis ataupun mau pup bangun ya, kita pergi ke kamar mandi untuk pipis atau pup. Pipisnya di kamar mandi ya. Pokoknya selalu saya ingetin seperti itu, sehingga si anak terekam apa yang kita ucapkan, direkam sama dia. Oh, kalau mau pipis ataupun mau pup berarti dia harus ke kamar mandi, harus bangun, harus ke kamar mandi. Nah, itu harus sering dilakukan setiap hari, dan kita sebagai orang tua tidak boleh bosan dalam hal mengingatkan anak kita untuk pada saat mengajarkan toilet training. Nah, hal yang berikutnya adalah mengajarkan anak caranya toilet training. Jadi kita pun sebagai orang tua punya peran penting. Kalau kita mau pipis ataupun mau pup, kita juga seolah-olah harus kasih contoh, harus bilang. Kalau saya ataupun suami saya pada waktu itu bilang gini, Bunda mau pup ya, atau Bunda mau pipis ya, Bunda mau ke kamar mandi nih. Jadi benar-benar kita ke kamar mandi gitu, dan kita kasih tahu caranya seperti ini. Nah, sama suami saya juga pada waktu itu juga seperti itu. Nah, ayah mau pipis nih atau ayah mau pup, ayah mau ke kamar mandi dulu ya. Jadi benar-benar kita ngingetin, oh ya pipis di kamar mandi, pup pun juga di kamar mandi. Jadi bukan di diaper gitu. Itu yang itu hal yang keempat gitu. Dan yang berikutnya adalah lakukan ini secara rutin. Seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa kesiapan kita sebagai orang tua ataupun orang yang mengajarkan anak kita melakukan toilet training, kita harus melakukan itu secara rutin dan jadi kebiasaan kita sampai dia benar-benar berhasil untuk menjalankan atau untuk pergi pup ataupun pipis sendiri ke kamar mandi gitu. Nah, ya sekali lagi, pada waktu itu mengingatkan anak saya, mengajak anak saya setiap 10 menit sekali untuk dia pergi ke kamar mandi untuk pup ataupun pipis. Dan yang terakhir, kita juga harus siap gagal. Sebenarnya bukan gagal ya teman-teman, tapi lebih kepada waktu yang kita gunakan pada saat kita mengajarkan toilet training itu apakah cepat ataukah lambat gitu. Tapi kadang-kadang anak ya ada yang gak sabar gitu kan, walaupun sudah kita ajarkan, walaupun sudah kita arahin, tapi tetap aja mereka kadang-kadang masih suka ya kebelet gitu kan. Jadi mereka gak sabar gitu loh, dan akhirnya mereka pipis di celana ataupun pup di celana. Pernah gak sih pada saat anak kita itu sudah mengerti tentang toilet training, tapi
atau mengerti tentang toilet itu sendiri, tapi anak kita masih suka pup ataupun pipis di celana. Pernah. Jadi pada waktu itu kita kan nggak bisa menahan kesabaran si anak, atau ketika dia kebelet kan kita nggak bisa tahan. Namanya juga anak-anak, belum mengerti sejauh itu. Jadi pada waktu itu saya kebetulan sama suami dari Tangerang, dari Balaraja, dari rumah kakak ipar dari Balaraja. Dia mau karena saya pikir dia sudah, karena 2 bulan sudah berlalu, dia sudah bisa kenal toilet, dia sudah kenal kamar mandi, dia sudah bisa pipis di kamar mandi, dan setiap mau pipis ataupun mau pup dia bilang. Jadi saya pikir dengan perginya saya dan anak saya juga suami saya untuk pulang ke rumah itu, dan dia sudah bisa bilang seperti itu, saya pikir ya nggak apa-apa lah dia nggak pakai diaper gitu kan, toh dia juga udah bisa ngomong, toh dia juga udah ngerti kalau pipis ataupun pup dia harus pergi ke toilet. Tapi balik lagi, ternyata si anak ini suka nggak sabar, atau dia belum mengerti bagaimana caranya menahan keinginan dia untuk pup ataupun pipis. Jadi padahal udah tinggal 1 stasiun. Nah, dia udah terlanjur mau bilang, dia udah terlanjur nggak tahan, dia mau pup. Dan saya kira dengan saya menenangkan dia, mengajarkan dia untuk tahan ya nak, sebentar lagi itu bisa dilakukan. Nah, ternyata nggak bisa. Jadi pada waktu itu kurang 1 stasiun dia pup, dan mau nggak mau saya harus turun di stasiun itu dan harus mengganti celananya dia, dan harus mencuci celananya dia di toilet stasiun pada waktu itu. Dan itu kalau tentang pup. Nah, tapi kalau tentang pipis juga sama gitu. Kadang-kadang si anak nggak sabar, kebelet ya mau dia pipis. Kadang-kadang juga pada saat dia tidur dia ngerasa mungkin dia mimpi dia sudah ada di kamar mandi, bisa jadi, atau dia ngerasa dia nggak kuat untuk bangun dari tidurnya, ya nggak mau dia pipis, atau mungkin pada saat itu dia kecapean, jadi dia pules nggak sadar ya dia pipis. Itu pernah juga terjadi, walaupun kondisinya ya jarang, bisa dihitung pakai jari gitu berapa kalinya. Nah, itu sedikit pengalaman saya untuk tentang mengajarkan anak saya melakukan toilet training. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman semua, khususnya untuk ibu-ibu baru ataupun full mom. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam. Kita lagi main apa? Mau apa? Mau eek? Oke, ayo. Jadi anak ini lagi belajar toilet training. Sudah 5 hari. Belajar toilet training.